Halo, selamat malam Sobat Binar semuanya. Selamat datang di Berbinar Here's to You, live TikToknya Berbinar Insightful Indonesia, di mana kami adalah platform edukasi dan layanan psikologi, di mana kalian bisa dapatkan segala hal tentang yang kalian mau terkait psikologi, termasuk salah satunya adalah edukasi tentang soft skill tertentu, atau juga bisa jadi tentang konsultasi dengan psikolog, konseling, dan juga psikotes atau tes psikologi bersama psikolog-psikolog yang sudah berpengalaman yang ada di Berbinar gitu. Dan saya di sini juga ingin menyapa kalian semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih buat hadir di acara Berbinar Here's to You pada malam hari ini. Bersama saya Dani Sanjar Fransia, psikolognya Berbinar, Associate Psychologist yang Berbinar. Di sini saya ingin memberitahukan ke teman-teman semuanya, teman-teman sobat binar semua yang hadir pada malam hari ini, yang follower maupun yang non follower yang berbinar. Kalian di sini boleh banget buat ngebahas segala hal atau tanyain, atau kalian bisa tulis di bawah, di komen di bawahnya itu tentang yang sebenarnya mau kalian tanyain selama ini apa tentang psikologi, atau mungkin kalian punya teman yang teman kalian itu curhat sama kamu dan ternyata kamu nggak tahu harus jawab gimana, takut salah ngomongnya, takut salah jawabnya, sehingga ketika teman-temanmu itu mau curhat terus kamu nggak tahu jawabannya, kamu ngerasa tidak cukup optimal bisa membantu mereka. Jadi di sini kamu bisa banget nanya, tulis saja di komen di bawahnya, atau kamu juga bisa ikutan muncul bareng kami di sini. Saya kasih invitation linknya buat kamu bisa muncul bareng-bareng kami di sini gitu. Dan tentunya Berbinar Heroes to You merupakan salah satu produk webinar gratisnya Berbinar, dimana kalian bisa hadir di sini setiap hari Minggu malam jam 8 malam waktu Indonesia Barat buat ngebahas segala hal tentang yang kalian bingungkan, gak harus tentang eh, diri kalian atau bisa jadi tentang orang lain. Itu sebenarnya kalian mau penasaran sebenarnya apa yang kalian baca tentang psikologi itu benar apa enggak gitu kan. Feel free buat bertanya karena ini acara yang sangat gratis banget. Jadi kalau kalian pakai fitur semacam ini di beberapa produk lainnya yang berbeda, kalian kan bayar gitu kan. Dan manfaatkan betul 30 menit ke depan untuk bisa ngobrol sama saya, Deni Sanjar, Vensia SPSI, MPSI Psikolog. Kayak gitu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Saat ini saya menyapa juga gitu kan, ada Mas Jamal yang kemarin kayaknya lagi eh, aktivitas bersama ibadah gerejanya gitu, karena memang beberapa waktu yang lalu kita merayakan Natal dan Tahun Baru ya teman-teman semuanya. Dan ini juga ada Kak Jasmine Alika, selamat malam juga. Oke, dari saya sih itu. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Jamal 1418. Mas, apakah benar kebiasaan dibentuk selama 40 hari? Nah, ini harus bertanya dulu nih. Kalau tanya benar atau salah, informasi ini didapat dari mana nih, Mas Jamal? Gitu kan. Eh, karena gini nih, seperti yang sering kami lakukan di Berbinar gitu kan, seluruh staf Berbinar yang terlibat dalam proses pembuatan sebuah konten, atau itu dalam proses pembuatan produk riset penelitian atau apapun itu, maka wajib untuk memperoleh informasi yang valid berasal dari jurnal penelitian yang itu sudah tervalidasi dari ISSN, atau buku yang sudah tervalidasi dengan sudah ada indeks ISBN-nya gitu. Nah, artinya apa? Dari situ kita paham bahwa proses pembuatan buku dan jurnal itu pasti dari proses penggalian data yang itu tidak sebentar, 1 hari atau 2 hari, dan itu bisa lebih membuat kita jadi lebih yakin itu kenapa kayak gitu. Nah, ini ternyata dari salah satu kegiatan di gereja gitu ya, khotbah atau kegiatan ibadah gitu kan. Nah, kalau dari saya sendiri, apakah benar kebiasaan juga selama 40 hari? Menurut saya sih belum tentu gitu ya. Kenapa? Ini bukan untuk mendiskreditkan agama atau religion tertentu, enggak. Tapi di sini saya ingin mengupasnya dari sudut pandang psikolog. Artinya bahwa kalau dari apa yang kami pelajari di psikologi, bahwa sebenarnya pengetahuan, perilaku, gitu kan, kebiasaan, semua yang terbentuk dalam diri kita, termasuk cara kita mengambil keputusan, sikap dan sifat kita, itu semuanya terbentuk pasti itu berbeda-beda setiap orang gitu kan. Proses pembentukannya gitu kan, materi yang membentuk, lamanya itu pasti berbeda-beda untuk setiap orang gitu. Kenapa? Karena ini juga terkait sama yang namanya kemampuan belajar gitu kan, bahwa
Ya jadi orang itu mempelajari sesuatu itu tingkat kecepatannya berbeda-beda gitu kan. Orang yang satu cenderung belajar itu dengan cara yang langsung tak 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 satu dua dua gitu ya, semuanya langsung bisa gitu kan. Cukup dengan diberitahu sekali dia langsung paham, tapi juga ada lagi orang itu yang eh, pembentukan prosesnya itu butuh proses yang berkali-kali, beberapa pertemuan, dan itu effortnya lebih besar, energi yang dibutuhkan lebih besar daripada mereka yang cenderung cepat dalam menerima atau memahami sesuatu. Termasuk di sini adalah kebiasaan, perilaku, cara mengambil keputusan, cara berpikir, semuanya itu tidak serta-merta dalam waktu yang sama untuk tiap orang gitu. Jadi ini terbentuk sejak beberapa tahun yang lalu gitu. Bahkan bisa jadi beberapa puluh tahun yang lalu. Itu terbentuk sedemikian rupa kebiasaan-kebiasaan semacam itu. Kebiasaan itu muncul karena memang ada intensi dari orang itu, ada keinginan untuk orang itu bisa membentuk perilaku tersebut, membentuk kebiasaan tersebut, disadari maupun tidak disadari gitu. Itu bisa jadi akan memberikan sumbangsi terhadap pembentukan kebiasaan itu, atau bisa jadi juga ini juga karena begitu gencarnya lingkungan sekitar kita gitu ya, untuk bisa membentuk perilaku itu ke dalam diri kita gitu. Jadi saya sering bilang di beberapa edisi live-nya berbinar di TikTok maupun di Instagram, cara berpikir manusia, kemampuan, cara pemahaman, kemudian perilaku, kebiasaan, cara pengambilan keputusan, semuanya itu terbentuk dari produk yang tidak instan gitu ya. Itu adalah hasil proses pembentukan yang sekian hari, sekian lama, sekian panjang, sehingga orang itu nggak tiba-tiba menjadi seperti itu. Artinya ini adalah proses pembentukan yang cukup lama gitu kan. Nah, apa saja yang membentuk itu? Tadi saya bilang tentang diri sendiri yang pingin itu, atau pengaruh orang di sekitar kita, dominasi mana yang lebih muncul gitu kan. Nah, ternyata kalau memang itu adalah keinginan diri sendiri yang diperkuat oleh orang-orang di sekitar kita, maka itu bisa jadi 50-50. Tapi ada juga orang yang cenderung itu menjadi diri sendiri, dia sangat effort banget pengen mengetahui atau punya kebiasaan tersebut, hingga dia belajar membentuk dirinya sedemikian rupa. Ada juga yang kondisi sebaliknya, di mana karena gencarnya orang di sekitar untuk bentuk kita seperti itu, maka akhirnya kita jadi seperti itu gitu kan. Ini juga ada Kak Priska juga gitu ya, selamat malam. Nggak cuma Kak Jasmine Alika yang di sini, dan juga Mas Jamal 1418 yang ikut menemani saya pada malam hari ini. Nah, di sini kita akan ngebahas banyak hal. Sekarang lagi kita bahas buat kalian yang barusan bergabung, teman-teman semuanya. Jadi for your information, kita tadi barusan lagi ngebahas tentang proses pembentukan perilaku kebiasaan itu kayak gimana sih, apakah betul 40 hari apa enggak gitu kan. Nah, sebenarnya nggak cuma kita bisa ngebahas itu guys, tapi kalau berarti di Berbinar Heroes Studio kamu bisa banget buat ngebahas dari segala hal gitu ya, dari segala perspektif, dari ngobrol apapun bisa kita bahas di sini bareng-bareng sama saya, psikolognya Berbinar, dan Sanjar Arvensi ya. Dan kembali lagi ke permasalahan yang dibahas di awal oleh Kak Aceh atau Mas Jamal 14 gitu ya, bahwa sebenarnya ketika sudah mana yang paling dominan nih ya, misalkan ini inisiatif diri sendiri atau ini adalah pengaruh lingkungan gitu kan. Nah, itu yang akan membentuk diri kita yang sekarang. Kayak misalkan kebiasaan yang itu pengaruh dari lingkungan, misalkan kita itu berada di lingkungan yang cukup disiplin gitu kan, bangun tiap hari harus jam 4:30 atau jam 5 pagi gitu kan. Dan itu kan sudah sejak kita kenal sama lingkungan itu akan diminta untuk terus seperti itu. Tuntutan lingkungan yang membentuk kita jadi bisa bangun pagi terus seperti itu. Nah, akhirnya terbentuklah kebiasaan bangun pagi setiap hari. Dan sedangkan di situasi yang lain kayak misalkan tentang kebiasaan mungkin memahami sebuah bahasa gitu ya, tapi lagi sekarang lagi gencar bahasa Korea gitu, kita mungkin belajar bahasa Korea. Nah, tidak ada tuntutan lingkungan untuk membuat kita menjadi mau belajar bahasa Korea, tapi karena kita sendiri yang suka sama kultur Korea, kita nonton drama Korea, sehingga kita akhirnya belajar bahasa tersebut, sehingga kita ngerasa lebih dekat sama kultur mereka gitu kan. Akhirnya pembentukan kebiasaan atau pembentukan proses belajar tentang bahasa Korea itu muncul tidak dengan pengaruh orang lain, tapi justru karena muncul dari inisiatif diri kita sendiri untuk bisa memahami itu gitu. Jadi kayak gitu Mas Jamal kurang lebih ya jawabannya. Jadi tidak 40 hari gitu ya, tapi bisa jadi ada 40 hari gitu kan. Dan kalau memang 40 hari pun itu mungkin hanya beberapa orang yang mungkin akan seperti itu, tapi juga ada orang yang perlu proses yang lebih panjang untuk bisa
mengenal atau memiliki kebiasaan-kebiasaan tertentu gitu. Dan sepertinya cocok nih sama yang lagi dibahas sama saya. Aku ngasih contoh tentang bangun pagi ya. Memang nggak semua orang mudah untuk bisa bangun pagi karena memang cobaannya lebih berat gitu ya daripada kita harus bangun lebih siang atau mungkin kita punya kebiasaan yang tidur siang kemudian kita bangunnya agak sore gitu ya itu beda apa ya tantangannya lebih besar kalau kita tuh bangun di pagi hari apalagi kita tahu kita malam hari kemarin itu tidurnya juga lebih late gitu ya lebih late night jadi di atas jam 12 dan segala macam itu bukan bahkan mungkin kita barusan buat teman-teman yang suka ke warung kopi mungkin kita barusan pulang ke rumah jam 3 pagi atau jam 2 pagi gitu ya dan ternyata itu harus bangun pagi juga buat kita lanjutin pekerjaan hari itu berat banget pasti karena badannya udah pegel-pegel semua gitu kan tidurnya kurang berkualitas belum lagi juga banyak hal-hal yang membuat kita kepikiran sebelum kita istirahat atau sebelum kita tidur itu menambah semakin berat bahwa bangun pagi itu sesuatu yang bisa kita laksanakan tapi karena banyak sekali obstacle-nya sehingga kita jadi ngerasa itu lebih berat daripada sebelum-sebelumnya atau daripada kebiasaan yang lainnya yang mungkin kita bisa gampang melewatinya. Nah ini pertanyaan dari Mbak Jasmine Alika, Mas apakah sosmed dapat mempengaruhi kesehatan mental? Bisa iya bisa tidak gitu ya. Kenapa? Karena itu tadi saya bilang kalau orang ini lebih punya kekuatan motivasi dari dalam diri sendiri ya untuk dia tidak terhubung sama sosial media maksudnya apa yang disampaikan di oleh sosial media kepada kita atau yang kita baca atau kita tonton itu kita sudah tonton gitu ya tapi kita punya pilihan untuk tidak menerima gitu aja informasi yang dari kita dapat dari sosmed maka itu tidak akan terpengaruh kesehatan mental kita. Jadi kita tipikal yang punya blokir lebih awal, filter. Kita punya firewall gitu ya dari diri kita buat ngefilter kira-kira sosmed informasi yang masuk itu kita pilah-pilah sehingga tidak akan mempengaruhi kesehatan mental kita atau bahkan kita benar-benar memblokir 100% gitu kan. Nah, itu yang kadang membuat orang tidak terpengaruh kesehatan mentalnya oleh sosial media, tapi juga tidak memungkinkan tidak tidak menutup kemungkinan gitu bahwa itu akan juga mempengaruhi kesehatan mental apalagi buat orang-orang yang apa ya tipikal yang external motivation yang motivasinya itu muncul dari apa yang dia lihat dari orang lain atau motivasi itu muncul dari orang-orang sekitarnya sehingga dia terdorong untuk melakukan seperti apa yang terjadi sama di lingkungan sosial medianya gitu kan padahal sebenarnya apa yang muncul di sosial medianya apa yang dia peroleh dari informasi di sosial media belum tentu itu adalah sesuatu yang valid atau di situasi yang berbeda belum tentu itu adalah informasi atau sesuatu yang bisa koheren, bisa sinkron dengan dirinya sendiri. Karena setiap orang itu punya karakteristiknya masing-masing, kepribadiannya masing-masing. Kayak misalkan kita punya apa punya aktor drama atau aktor atau mungkin artis yang jadi fans atau favorit kita gitu ya dan ternyata kita mau mencoba meniru kegiatannya orang itu tapi kita lupa bahwa dia adalah dia saya adalah saya kamu adalah kamu anda adalah anda kayak gitu jadi maksudnya adalah setiap orang punya prosesnya masing-masing karakteristiknya masing-masing artinya bahwa kalau kalian ngerasa apa namanya informasi yang disampaikan oleh aktor favorit kamu atau artis yang kamu suka itu bisa kamu lakukan jangan terlalu jangan terlalu uh, percaya itu kamu bisa lakukan karena pasti ada ceritanya dia bisa menjadi seperti itu punya kebiasaan perilaku seperti itu sedangkan kamu punya ceritamu sendiri gitu kan kalian yang menonton itu boleh menjadi lebih semangat untuk memperoleh aspek positifnya boleh tapi untuk bisa 100% sama itu maka akan sangat luar biasa effortnya bahkan hampir tidak mungkin karena tidak ada satupun manusia yang bisa persis 100% sama lainnya juga termasuk orang yang kembar tidak akan pernah bisa sama satu sama lain gitu jadi untuk menjawab pertanyaan Mbak Jasmine Alika saya pikir itu depends on every person every characteristic has their own signature thing gitu ya jadi punya kekhasan setiap karakteristik orang tuh punya ada kekhasannya masing-masing gitu. Nah, Mas Jamal bilang, nah akhirnya nyambung lah. Kalau berusaha bangun pagi 1 hari maka jadi kebiasaan.
Bisa jadi orang mau 40 hari, 2 bulan, 3 bulan pun belum tentu bisa biasa bangun pagi, Mas, zaman 14-18 ya. Jadi apa ya? Bisa jadi orangnya mau dimarahin, diguyur air 1 ember buat dia biar bangun pagi. Kemudian atau dia harus dipukul atau apa, dimarahin segala macam. Itu tidak akan pernah bisa membuat dia bangun pagi meskipun itu berlangsung selama setahun atau 2 tahun gitu. Karena memang dari dirinya tidak ada inisiatif, tidak ada effort, tidak ada motivasi dari dirinya untuk bisa bangun pagi. Jadi bukan masalah 40 harinya Mas Jamal kayak gitu. Mbak Aulia, salam kenal buat Mbak Aulia. Saat kita emosi, apakah lebih baik kita diam dulu tapi takut terpendam atau lebih baik luapkan saja? Eh, Kalau mau boleh banget loh sambil keluarin suaranya Mbak Aulia. Saya coba invite. Kalau enggak apa-apa. Diabaikan saja invitation saya. Oke, sambil jawab ya sambil nunggu Mbak Aulia buat apa into our conversation gitu ya. Saat kita emosi apakah lebih baik kita diam dulu tapi takut terpendam atau lebih baik luapkan saja? Eh, Ya, depends on ya, kembali lagi ya. Itu tergantung konteksnya, situasinya kayak gitu. Kenapa? Karena ekspresi emosi, baik itu marah, nangis. Kalau kita ngomong emosi itu kan ada yang marah, nangis, ketawa gitu, ekspresi emosinya ya. Kalau emosi berarti sedih, senang gitu ya. Nah, kalau kita bilang emosi, mungkin emosi di sini maksudnya mungkin marah gitu ya, atau kalau orang Indonesia kan bilang kalau aku lagi emosi nih gitu berarti kan lagi marah gitu ya. Aku coba maknai seperti itu. Makanya saya coba undang Mbak Aulia gitu mudah-mudahan supaya tidak salah paham saya memaknai pertanyaannya gitu ya. Mudah-mudahan kalau itu betul ya alhamdulillah. Intinya kalau memang kita lagi marah, apakah kita lebih baik kita diam dulu tapi takut terpendam atau lebih baik kita luapkan saja? Nah, itu it depends on. Kalau itu membuat dirimu jadi lebih baik, maka ekspresikan gitu ya. Tapi kita kadang berada di situasi yang belum tentu ekspresi emosi kita, ekspresi marah kita itu membuat orang lain jadi lebih paham tentang maksud kita. Nih, being a strategic person, menjadi orang yang strategis dalam bisa meluapkan emosi, meluapkan ekspresi amarah, menyampaikan informasi apa yang langsung diperasain sama kita gitu ya, perasaan sama diri kita. Itu kadang kita harus tahu dulu kita ini berhadapan sama siapa dulu nih. Kita nih kalau meluapkannya begitu saja, apakah membuat situasi lebih baik? Gitu. Apakah kita jadi bisa bikin orang ini paham kalau kita lagi sedih atau lagi marah? Kalau sejak awal tujuan kita ingin mentransfer knowledge bahwa tahu kamu harus tahu apa yang kurasain ya gitu nah terus pastiin dulu orang ini bakal successful apa ya knowledgeable nggak tentang apa yang kita pahami gitu ya. Nah kalau memang itu tidak membuat atau kita tahu dia orangnya nggak mudah seperti itu maka ya akan cenderung sia-sia ekspresi amarah kita gitu kan atau somehow kita merasa ini tuh bagian kayak gini kita lagi curhat sama teman kita kita ekspresiin marahnya kita gitu kan itu beda lagi kan situasinya ya jadi kita marah di depan orang yang bukan yang salah sama kita tapi di depan orang yang kita lagi curhatin nah itu baik banget fungsinya karena kita bisa mengeluarkan aspek-aspek negatif yang ada di pikiran dan dalam hati dan perasaan kita itu supaya keluar nggak membebani apa yang kita rasain gitu kan. Nah, itu positif itu boleh banget jadi kalau mau ditanya lebih baik mana takut terpendam atau lebih baik luapkan saja lebih baik luapkan saja ketika memang situasinya tepat kalau memang situasinya curhat dan segala macam luapkan saja tapi kalau memang kamu ketemu orang yang kamu lagi kesel sama dia marah dan kamu harus mengekspresikan itu dan kebetulan orang itu adalah orang yang bisa memahami kondisi marah kamu maka ekspresikan itu karena itu lebih baik menjadi jujur itu jauh lebih baik daripada kita memendam itu begitu saja tapi kalau konteksnya pekerjaan bekerja dan segala macam di situasi lingkungan pekerjaan tertentu maka akan lebih baik kita tahan dulu gitu ya dan kita akan ekspresikan di waktu yang tepat lah kayak gitu jadi bukan terus kemudian ditahan terus dipendam terus tapi harus kita ekspresikan tetap tapi di tempat yang tepat kita harus nyari tempat sampah yang tepat nih buat mengekspresikan itu nah kalau di kantor biasanya kita ada yang namanya human resource atau HR kita bisa ekspresikan rasa marah itu lewat jalur yang ada jalur yang tepat gitu jadi mudah-mudahan bisa kejawab ya Mbak Aulia ya tentang pertanyaan tersebut jadi depends on gitu ya tergantung
Ini ada apa selentingan yang cukup menarik nih dari Mbak Lala gitu ya. Salam kenal buat Mbak Lala. Oke, yang susah bukan bangun paginya Mas, tapi buat nggak balik tidur lagi ya, betul, setuju sih saya. Iya, itu effort setiap orang berbeda-beda. Apalagi kalau ini tentang Sabtu Minggu gitu ya. Harinya bermalas-malasan, lazy day gitu ya. Beda sama hari Senin gitu kan. Hari Senin dimana kita harus tune up gitu ya, yang kita harus semangat banget karena itu hari pertama kerja di setiap minggunya dan mungkin buat beberapa orang motivasinya itu ada di situ. Ketika hari Senin itu bagus, maka hari break berikutnya kan jadi lebih bagus juga kayak gitu. Nah, tapi permasalahannya apakah semudah yang seperti diomongkan tadi itu ya? Karena kasur tempat tidur itu lebih punya potensi bikin kita jadi lebih tidur daripada yang ada dalam diri kita. Makanya motivasi internal kalau situasi seperti itu, situasi yang dialami oleh Mbak Lala, mungkin teman-teman lain yang ngerasain bangun tidur itu sulit gitu ya karena tempat tidur atau kasur lebih menggoda gitu ya, maka akan lebih baik buat kita harus belajar untuk memotivasi itu lewat diri kita sendiri. Caranya gimana gitu ya? Coba cari sesuatu yang tentunya setelah kita bisa bangun ya, jangan pas lagi tidur kita mikirin itu gitu. Nah, kalau kita lagi kondisi apa yang mungkin kan buat me time, buat merefleksikan diri kita gitu kan. Kenapa sih kok aku tuh sulit bangun tidur dan selalu lebih tergoda untuk tidur lagi setelah kita bangun gitu kan. Nah, makanya perlu dipikirkan, kita harus cari suatu motivasi yang di dalam kita, dalam diri kita gitu ya. Kita tanamkan betul bahwa itu jauh lebih prioritas daripada tidur gitu. Nah, misalkan apa? Nah, kita punya program untuk diet gitu kan, atau kita mau program untuk membentukkan otot, atau kita mau program untuk olahraga, atau kita mau ada kegiatan di pagi hari di kantor, jadi kita harus bangun pagi. Nah, itu harus tanamkan betul sebagai prioritas yang lebih tinggi daripada tidur lagi. Dengan seperti itu, harapannya kita jadi lebih bisa bangun pagi daripada harus balik tidur lagi, gitu kan. Nah, mudah-mudahan terjawab dari Mbak Lala dan Mbak Irena juga. Selamat malam buat Mbak Irena. Lama kayaknya nggak bergabung di sini ya Mbak Irena. Oke, mau ngomong langsung mungkin ya Mbak Irena ya. Coba saya invite. Ini tadi coba undang Mbak Aulia, dia kayaknya lagi berhalangan. Sorry, maaf Mbak Aulia, salah pencet di abaikan aja. Saya undang Mbak Irena aja. Oke, Mbak Irena mungkin langsung mau ngomong. Mas, bagaimana cara ilangin rasa takut saat mengerjakan laporan akhir atau skripsi karena adanya tekanan dari dosping? Nah, ini dosbingnya kayak apa sih? Gitu penasaran aku sama Mbak Irena. Di sini ya teman-teman semuanya kita bukan dalam rangka untuk ngejulit, ngegibah atau apa ya ngomongin orang lain. Enggak. Di sini kita berusaha menginspirasi orang lain lewat pengalaman yang kita alami through our experience gitu ya. Jadi jangan sampai kepikiran buat ngerasain kok acara apaan sih kayak gitu enggak. Tapi di sini kita pengen inspirasi orang. Ternyata pengalaman kita itu bisa bermanfaat buat orang lain kayak gitu. Coba ini kebetulan Mbak Irina lagi gabung di dalam jalur komunikasi kita ini. Gimana Mbak Irina? Jadi kayak gimana sih pengalamannya? Silakan on mic, mau on cam sekalian biar teman-teman semua yang kenal juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau on mic aja silakan. Ya, selamat malam Mas. Ya. Oh, ini saya izin untuk off cam karena kayaknya lagi nggak bisa on cam juga saat ini. Cuman mungkin saya izin untuk on mic aja. Jadi yang mau saya tanyain itu gimana cara kita ngilangin istilahnya itu rasa takut atau mungkin apa ya gelisah gitu ya saat mengerjakan laporan akhir atau skripsi gitu karena adanya tekanan dari dosbing yang mungkin kalau misalnya dari pengalaman saya itu dianya setiap 2 hari sekali atau mungkin 3 hari sekali itu selalu chat ke saya gitu gimana nih progresnya gitu walaupun emang sebenarnya itu suatu hal yang normal cuman entah kenapa karena ada yang tekanan yang dari dosbing yang dikasih ke saya gitu kayak harus cepet-cepet jadinya dari saya malah kesannya apa ya kayak takut gitu aduh gimana nih nantinya kalau misal saya apa istilahnya tuh bimbingan ke dia nggak sesuai ekspektasinya gitu atau apa gitu itu mungkin sih Mas Dani. Irena, ini bisa jadi ada yang punya pengalaman yang sama ya sama Mbak Irena ini. Jadi lagi semester akhir terus tiba-tiba kita harus